Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola. Halo semuanya, balik lagi di podcast Kotak Masuk Kembangkan wawasan. dengan canda. Wih. Masih di ini ya, sore yang syahdu ya tuh. Setiap ngetek mulai pasti ada kereta MRT. Iya, kita kan bolak-balik tek kan cuma biar dapat Iya. MRT doang. Bingung juga ya. Gimana kabar bro? Baik lah, jadi ini gue ngerasa ini sih Bang sekarang. Apa? Agak kurang fit gue kayak sekarang tuh. Idi kenapa lu kurang? Kemarin kan masih cari kerja. Cari kerja kayak kan. Nah, cari kerja itu kan jadi stres. Ya kan, makan jadi banyak nih. Ya. Gue kan dulu sebelum gue S2 masih lah gue langganan fitness gitu kan di tempat yang warna biru toska, hijau toska itu kan. Makin bagus sih. Makin bagus ya. Makin ekspon. Terus? Nah, cuman kan sekarang kan udah balik. Nah, cuman kayaknya sebenarnya alat yang gue pakai tuh nggak banyak gitu loh di situ. Jadi gue kan paling pakai apa sih barbel sama treadmill lah. Okay. Kalau treadmill sebenarnya kan kayak lu ngapain sih nge-gym bayar pakai treadmill, kenapa kan lu bisa sebenarnya lari kan atau kalau barbel sebenarnya ya lu kan bisa beli barbel second lah apa segala macem. Nah, jadi gue lagi mikir apakah gue harus kembali atau enggak. Tapi gue juga agak bosen gitu. Ada kayak pengen coba olahraga yang lain gitu kan, kayak anggar bro. Anggar ya. Anggar pecan kuda gitu, nggak canda. Ya, lu kan kayaknya lumayan banyak tuh sharing-sharing di Instagram. IG lagi kan. aktif. Ya kalau gue sekarang lagi main tenis malah. Main tenis. Gue main tenis, tapi motivasinya gue main tenis karena gue biar punya me time sama istri gue. Kalau istri lu ikut juga ya? Jadi awalnya istri gue yang main tenis. Nah gue pingin, gue Sabtu Minggu kadang kan cuma ngurus anak, terus ke gereja atau enggak istirahat gitu ya. Okay. Tapi apa ya aktivitas berdua sama istri yang gue bisa ikutan gitu lah. Oke. Nah, jadi ya udahlah dia lagi main tenis, oke lah gue tenis gitu. Itu berarti karena malam, anak lu udah gede ya, bisa lu. Iya umur 7 bisa sama omanya lah, neneknya lah gitu. Jadi gue cuman makan waktu sejam atau 2 jam, terus gue balik lagi ke rumah. Oke. Gitu. Jadi kemarin golf gue juga masih lu golf ya? Masih, tapi gue sekarang kalau weekend udah ya karena harga lapangan golf kan tinggi ya. Kita juga di episode kemarin juga kita ngebahas tentang bagaimana cara berhemat, bagaimana cara ngatur keuangan. Benar. Ya kan. Makanya gue milih olahraga, udahlah yang weekend yang bisa bareng istri dan nggak mahal. Gitu. Nah, berarti kan lu di tempat lu emang ada lapangan tenis di komplek atau gimana? Kan kalau gua sekarang tinggalnya nggak ada tuh kayak lapangan bulu tangkis, lapangan tenis tuh nggak ada gitu loh. Nah ini gokilnya bro, gua tuh pakai aplikasi. Oke. Jadi gua kayak bisa menjelajah lapangan-lapangan tenis di area Tangsel. Oh kayak ini ya, aplikasi kayak booking bioskop gitu ya, booking. Lebih tepatnya kayak Tinder, tapi ini untuk mencocokkan kita dengan komunitas olahraga. Oh jadi kita ada pilihan gitu ya, mau komunitas mana yang mau kita ini ya. Benar, jadi ada beberapa kayak zaman dulu kan kita kan kalau mau ikut contoh nih kelas tenis, lo kan harus ikut kayak kurikulumnya. Okay. Oh masuk bulan segini kayak, atau kalau pilih renang. Renang kalau lo ikut kursus lo harus tanggal segini ya. Karena nih pas untuk yang newbie, kan malas kan anjir gue mau olahraga harus tunggu tanggal dia mulai kurikulum kan. Oh karena ada periodenya ya. Nah karena kan dia kelasnya juga gak boleh bolos tuh nih. Ya. Nah, sekarang udah dimudahkan banget bro. Itu apa tuh? Apa nama aplikasinya? Gue pakai 2. Gue ada pakai namanya Kui. KUYY. KUYY bukan Kui. Bukan beda. Yang Gading Martin bukan kan? Beda. Tapi gue gak tahu ya kalau dia punya saham ya. Nah satu lagi Reclub. Apa namanya? Reclub. RECLUB. Reclub, oke. Reclub. Jadi 2 aplikasi itu untuk nemuin kita ke komunitas olahraga yang kita suka dengan variable cost. Oh jadi nggak ada fix per bulan gitu ya? Kita ngomongin cash flow keuangan kan. Ya, nah betul. kalau yang rata-rata gym itu baik yang warna apapun juga itu kan cash flow kita dibakar di depan. Ya. Misal habis 3 juta, 6 juta habis di depan kan. Ya. Kalau yang ini variabel bro. Oke. Jadi lu terserah mau ikut 9 komunitas kek, 10 komunitas kek. Tapi lu bayarnya pay per use. Oke. Gokil Lu bisa
tahu nggak misalnya nih lu mau join ke satu komunitas terus lu punya temen nih misalnya teman yang biasa sering main gitu. Bisa ketahuan nggak oh dia udah join jadi gue pasti bakal bareng sama dia nih. Itu bisa ketahuan iya, tapi kalau dibilang pasti belum tentu. Oh kenapa? Kenapa tuh belum Karena pasti? belum tentu dia di kelas berikutnya ikut juga. Oke. Karena ini namanya kan pay per use nih. Misalnya nih kenapa gue suka ini karena kita kan nggak ada fix schedule. Oke. Pokoknya misalnya gue lagi bisa nih sama istri gue hari Sabtu, ya udah deh kita booking yuk hari Selasa atau Rabu, udah nyari tuh komunitas mana tuh yang bisa atau nggak lapangan mana nih yang lagi murah, tapi pelatihnya enak. Wah, makanya gue lebih ke arah sana. Karena kalau ngitung gym lah, contoh kita ngomongin keuangan kita pakai gym ya. Oke. Misalnya kita keluar 300.000 per bulan. Per bulan. Nah di komunitas ini ya, atau pakai 2 aplikasi ini, lo bisa milih misalnya, gue cuma mau ngeluarin 200.000 bulan ini. Oke. Nah ya udah berarti gue nyari lapangan atau nyari komunitas yang kursus tenisnya 100.000 per pertemuan. Oh bisa disesuaikan sama budget lo lah ya. Betul. Jadi secara keuangan teman-teman tuh udah dimudahkan nih sekarang nih. Apalagi lu bisa milih lu mau main pagi, siang, sama malam. Oke. Nah habis itu lu pilih lagi lapangan yang 5 km dari rumah lo, 10, 15 sampai 20. Dia nyari bro. Oke. Nah itu susah nggak daftarnya? Nggak kayak daftar di pemerintahan sih ya. Pakai ini nggak apa? Enggak pakai foto KTP enggak. Dia juga nggak minta rekening koran. Oke. Enggak. Jadi dia cukup lo punya ya biasa Gmail account, terus lo masuk dan menyenangkannya 2 komunitas ini cukup positif bro. Jadi contoh Reclub. Ya. Ketika lo abis selesai main, lu bisa ngasih namanya kudos. Jadi kudos itu tuh kayak kayak thank poin. you. Oke, paham. Misalnya wah Niko bagus. Smile gitu ya, kasih smile satu apresiasi gitu ya. Beda bro. Jadi beda kayak misalnya nih, lo tenis ya, kita ngomongin tenis ya. Atau nggak basket deh, basket. Misalnya free throw lo bagus. Oke. Gue bisa ngasih poin di free throw lo. Jadi lo nanti terkenal, oh Niko nih yang free throw-nya bagus. Oke. Terus yang mungkin dia kalau jadi center, dia punya nilai 5. Kayak gitu Nik. Jadi dia mempersonalize diri kita sendiri, teman kita nih, bukan kitanya. Jadi kayak, oh misalnya tenis, oh servisnya bagus, dikasih kudos, ada poinnya. Jadi nanti lo terkenal, Niko sih servis bagus. Yo iya gak sih? Keren gak sih men? Jadi kayak lo ketika selesai bermain, biasanya kan ngapresiasi kan, thanks you, nice game, bla bla bla. Di aplikasi yang Reclub ini, lu bisa ngasih ini spesifik itu ya, iya, ngasih spesifik kayak itu ke atribut tertentu lah ya, gitu. Sampai attitude lo juga bisa dinilai sama orang lain. Ya. Gitu. Oke. Nah itu ada apa aja bang di dalamnya olahraganya? Hampir semua ada, tapi tergantung daerah lo. Contoh. Anggar tadi ada nggak anggar? Anggar sih gue liat. Even Pilates aja ada bro. Pilates ada lah ya. Pilates ada. Terus lo kalau sebenarnya banyak juga olahraga-olahraga yang umum. Contoh bulu tangkis. Oke. Ada bulu tangkis tuh banyak banget. Tenis lagi happening juga kan. Even golf juga ada. Driving bareng. Terus bola juga banyak. Jadi ini sebenarnya buat teman-teman biar olahraganya tuh nggak terbeban dari cash flow yang udah keluar di depan. Benar. Jadi lo bisa benar-benar variabel deh. Dan sifatnya lebih lebih entertaining ya. Karena kalau misalnya kayak gym gitu kan biasanya lebih ke private gitu kan. Lu olahraga sendiri, paling lu ya sama pakai PT gitu kan. Ya. Kalau ini kan lu bersosialisasi dan berolahraga bersamaan gitu kan sebenarnya. Dan jangan takut juga kalau misalnya nih ini kan stranger semua, lu nggak kenal orang-orang di sini. Ya, tapi lu bisa ngelihat ratingnya si klub ini juga kok. Oh, ada ratingnya. Dari jumlah membernya, dari ya kalau membernya cuma 1 ya jangan lo follow lah. Tapi kalau komunitasnya ini ada 100 orang, 200 orang, kan nggak mungkin dia bermasalah kalau ada 200 follower. Kayak tadi yang lu bilang ya, kayak Tinder. Jadi kalau termasuk buat nyari jodoh bisa tuh. Mungkin. Tapi kan gue kan sama istri. Oh, siap. Tapi tadi yang lu bilang terkait bosan olahraga nih. Okay. Jadi gue juga ngalamin ketika gue main olahraga lari atau nge-gym ya. Sebelum gue main golf sama tenis. Kayak bosan banget tau gak lo. Kayak aduh gue gak ada olahraga lain ya. Yeah. Tapi dengan dua aplikasi ini termasuk Kui juga ya. Gue pengen main tenis nih besok. Tapi uang gue cuma 100.000. Gue bisa milih. Bisa pilih karena ada banyak pilihan yang mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal pun ada ya. Iya, dan lo misalnya gue masih beginner banget atau enggak gue newbie banget. Itu ada kelasnya nih. Ada kelasnya. Iya, jadi lo bisa milih sesuai level permainan lo. Gila sih menurut gue sih. Ada jadi, yang sampai dilatih sama atlet gitu nggak? Ada juga. Jadi misalnya level lo newbie. Ya. Lo bener-bener baru belajar tenis. Lo nanti dilatihnya sama yang pro. Tapi emang harganya beda. Oke. Habis itu misalnya gue mau private doang nih sama bini gue. Gue malu deh ditonton orang lain. Okay. Ada juga kelasnya nih.
Oke. Jadi lo bisa milih, kalau menurut gue ya, bener-bener selain pay per use sama ini bener-bener tergantung kebutuhan lo banget. Jadi kalau misalnya, gue udah naik nih level gue udah jago banget bro, ya kan? Gue mau main bareng aja, gue main sparring aja. Sparring lebih murah lagi nih, sekali sparring cuma 60 sampai 75. Karena nggak ada coach. Tutornya ya, nggak ada coachnya. Jadi ini juga tadi kan, dia distance-nya bisa lo atur, levelnya bisa lo atur. E-sport nggak ada bang, e-sport bang? Nah itu gue belum ngecek sih. Kalau ada e-sport menarik tuh. Itu sih kayaknya nggak usah buka aplikasi menurut gue. Ini kan buat teman-teman juga yang lagi ngatur, misalnya pengen hidup sehat di quarter keempat di 2024 ini ya kan, pengen hidup sehat gimana ya caranya. Menurut gue mulai dengan download aplikasi ini dan lu udah ngerti lu mau main apa. Ya karena kalau di Singapura tuh kan tanpa misalnya gue berolahraga gitu ya, gue udah bergerak gitu loh. Gue jalan kaki, pasti jalan kaki, terus ada di setiap kayak pemukiman itu juga ada fasilitas untuk olahraga yang free gitu ya. Nah balik ke Indo, gue iseng mau jalan kaki, trotoarnya juga bopeng-bopeng gitu kan, kadang nggak ada, kadang ada yang jualan gitu. Jadi akhirnya nggak nyaman dan juga ada polusi kan gitu. Jadi ya itu kalau misalnya gue balik nge-gym itu satu opsi yang gue bisa explore, bisa balik maksudnya. Tapi juga kayaknya opsi lo menarik juga tuh buat di-explore. Iya dan gue baru udah berapa bulan ya, ini bulan kedua gue lah. Jadi kalau misalnya gue habis pulang kantor lagi stres banget, gue pingin main tenis. Di saat itu gue lagi pingin main tenis. Aplikasi ini sangat ngebantu gue. Oke. Jadi gue bisa nyari lapangan tenis deket rumah gue. Jadi ketika gue misalnya gue dari Priuk nih, gue mau main tenis sekalian pulang di Tangsel, ada yang jam 8, ya udah gue sekalian jalan. Nanti nyampe lapangan tenis, olahraga, abis itu pulang, mandi, tidur, udah fresh. Ada fitur komunitas lain nggak bang yang mungkin menurut lo menarik atau fitur sosial gitu? Kayak misalnya mungkin dari permainan yang sering lo jalanin, lo akhirnya punya mutual friend atau misalnya lo punya ada fitur friendnya gitu misalnya? Ada. Jadi kan kayak misalnya lo di komunitas itu lo pingin ketemu sama teman-teman baru lah, ada juga. Oke. Ada juga dan emang paling enaknya ya kopi daratnya gitu loh. Kopi daratnya benar. Jadi lo ketemu orang yang anjir nih, apalagi lo ngomongin tenis ya, tenis tuh lagi gila banget. Fashionnya dari atas ke bawah harus sama. Kalau lo, alo ya. Adalah raket tenis Babolat, Wilson, Yonex. Yonex. You know what Nick? Yonex raket tenisnya sekarang itu paling mahal kalau gue lihat, 4,9 juta. Anjir. Terus, ini gue juga ngasih tips juga nih untuk yang mau mulai olahraga kayak tenis sama golf, lu nggak mesti beli barang branded baru. Oke. Lo beli second juga nggak apa-apa, atau enggak lu nyewa dulu juga nggak apa-apa untuk lo ngerasain experience-nya, biar uang lo tuh nggak kebakar duluan. Karena kan di setiap episode kita kan kita harus kasih tips and trick nih. Okay. Nah jadi gua nggak beli baju tenis, gua nggak beli tanah tenis. Sepatunya gue juga pakai sepatu yang buat waktu itu bulu tangkis, karena masih bisa dipakai juga. Yeah. Raket gue raket second, gue nggak beli bola segala macam. Yang penting gue pakai baju berangkat ke lapangan. Memang kalau dilihat tergantung pilihan lo, karena kan gue masih belajar. Nah itu tergantung standing point lo juga. Tapi kalau lo mau fashion head to toe mah 20-30 juta mah kegoreng itu. Oke, jadi kalau tapi misalnya untuk yang orang-orang yang introvert tadi pilihannya bisa private atau nyari sendiri atau yang misalnya nih gue kepikirannya gue pengennya sama lu Ses gitu. Ya bisa. Berarti kita kayak janjian kita ke klub ini jam sekian di sini gitu ya. Oke. Bisa dan gilanya nih banyak nih gue buka aja ya. Banyak pekerja tetap atau pekerja kantoran yang resign atau nggak tiba-tiba kena PHK akhirnya ngebuat klub olahraga ini. Oh, justru dia yang running dan dia dapat pendapatan dari situ ya. Nih kita buka dikit ya. Misalnya nih, lapangan harganya sejam cuma 60.000. Oke. Sejam. Ya. Kalau 2 jam berarti 120.000. Ball boy 1 jamnya 50.000. Berarti kalau 2 jam 100.000. Modalnya berapa tadi? 120 tambah 100. 220.000. Lu misalnya nyari coach lah. Oke. Ya kan? Kita genepin aja jadi 500.000. 500.000 ya? Total 500.000 ya. 2 jam. Oke. Lo tahu paling minim itu kan 100.000 tadi gue bilang. Yeah. Lo kali 8 orang. Berarti 800.000. Cuan 300. 2 jam doang. Lumayan sih. Bayarnya semuanya cash. Oke. Jadi lo bayar dulu baru bisa masuk ke klubnya.
Jadi ini bisa jadi 300 ya. tambahan ini 300 ya. ya. Oke. Kita hitung nih ya. Misalnya dari 24 jam, lo bisa pakai untuk tenis 20 jam. Berarti ada sekitar 10 sesi. 10 sesi, misal lo dapat semua lapangannya, dikali 300.000 berapa nih? 3 juta tuh. 3 juta sehari. Sehari. Oh anjir. Sehari, lo taruh dari paling apes 1,5 juta aja. Karena kan 10 jam kan Kayak baik nggak banget mungkin lah kan. ya. 1,5 juta. Dikali 20 hari nih, berapa nih? Udah 20 lebih berarti kan? 20 juta lebih kan? Iya. Kita nggak ngomongin pajak dan lain-lain ya. Ya. 20 juta nih income. Gimana menurut lo? Menarik sih. Sebenarnya yang lebih menarik adalah kalau memang lu punya kompetensi di sana gitu ya. Betul, Lu jadi- memang passion dengan tenis. Nah. Jadi di saat yang bersamaan lu dapat income gitu. Padahal Betul. itu hobi aja awalnya gitu Ya, kan. itu kan angka kasar 20 juta ya. Iya. Jadi banyak orang yang punya sampingan sekarang ini nih. Oh, Jadi gue punya coach, dia oke. dosen. Jadi dia pagi ngelatih dulu. Pagi Oke. ngelatih, pakpok sampai jam 9 jam 10 ngajar. Pulang malam Pakpok ngajar lagi. pakpok lagi. Ih, gila gak sih menurut lo? Ya lu sekarang udah mulai bervariasi lah ya. Bervariasi, Kira-kira untuk bisa dapat bervariasi. pendapatan sampingan. Yes. Dengan hobi lah ya. Udah Dan mulai sehat. banyak. Dan sehat. Iya Benar. Ketemu orang juga kan. Iya. Karena kan kita refresh juga gitu loh. Habis main. Ngobrol-ngobrol jadi kayak seger gitu kan. Makanya gue senengnya ya di tahun 2024 ini semua orang tuh punya chance sebenarnya. Tergantung elu ngeliatnya. Kalau gue tadi ngeliatnya kan, wah anjir, kalau gue jago tenis mah oke banget nih Iya, bisnis. 20 juta men, pakpok. Nah, bisa nggak kalau kita bikin kelas logistik sama finance komunitas? Kita bikin aplikasi sendiri maksudnya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi sih. Tapi memang kalau menurut gue ya, ini kan didukung sama tren. Oke. Tren olahraga tenis nih Lagi naik ya. lagi naiknya tuh lumayan sustain nih. Hmm. Kalau kita ngeliat memang bulu tangkis kan ada juga. Ada juga. Tapi tenis ini nih gila men. Orang tuh rela main. Karena segmennya tuh hanya untuk orang-orang tertentu gitu, yang kelas-kelas tertentu lah gitu. Sama yang gilanya men. Bawa kamera profesional. Jadi Photo ada yang shoot. moto shoot di lapangan tenis. Gokil gak? Untuk mereka Ya, tuh ya. jadi kalau gue akhirnya paham kenapa orang-orang itu head to toe-nya harus senada lah minimal. Oke. Jadi ketika di foto tuh klik gitu lah. Gitu. Jadi bisa buat di Instagram itu bagus. Oke. Siap. Nah, bisa nggak jadi fotografernya? Tapi memang untuk teman-teman ini memang ini kan hanya asumsi ya. Ya. Asumsi tadi yang ya itu menurut gue kalau lo mau coba untuk bisnis itu ya oke, tapi lo memang harus punya networking lapangan, coach, boy yang bagus dan mulailah nih olahraga. Ya, kayaknya mungkin mesti dicoba sekali 2 kali lah ya. Coba. Tadi apa? Reclub sama Kui. Nanti gua coba ya gue juga kan sebenarnya makanya orangnya kan agak introvert juga nih. Iya. Kadang-kadang gue lebih suka sendiri. Ya pilihannya paling ya private gitu kan. Private sama coachnya. Tapi memang harganya jadi agak lebih mahal. Tapi ya yang gue butuhin private dan sama ahlinya itu loh. Kadang-kadang kita kan sok-sok tahu gitu kan masalahnya kan. Bener, dan lo lebih pede. Lebih pede. Apakah lo in dalam olahraga ini atau tidak? Ya. Ya apalagi sama istri kan. Ya. Karena menurut gue waktu kita sama keluarga itu kan berharga. Apalagi lo sama istri lo punya olahraga bersama nih yang Benar. akan Ada lebih bonding, ada quality time lah ya. Aduh. Ingat angka perceraian tinggi teman-teman. Kita tuh harus pintar mengatur waktu. Siap. Siap. Thank you nih Bang Moses buat sarannya. Sama-sama. Nanti, nah kebetulan nih teman-teman jangan lupa kita udah punya Instagram gitu kan. Yoi. Terus ya teman-teman silakan subscribe kita di Spotify, Betul. di YouTube. Terus juga ada beberapa platform lain ya, ada Noise juga. Terus ya klik subscribe sama komen. Sama kita juga ada link Saweria ya. Mungkin kalau pengen traktir kita apalah gitu ya, es kopi apa segala macam, es krim. Ataupun kalau misalnya belum berkenan kita ada grup Telegram. Betul. Gitu ya. Nanti kita akan kasih tahu kira-kira jadwal tag podcast kita kapan. Barangkali teman-teman pengen jadi narasumber, boleh juga kan? Boleh. Atau ada topik pembahasan yang pengen dibahas bareng sama gua sama Moses, silakan di chat aja di Telegram gitu. Siap. Tetap sehat, tetap bugar. Sampai ketemu lagi. Di episode selanjutnya. Bye-bye. Ciao.